Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Hasan dari kelompok 5 bersama teman kami yang bernama Cindy Muawana Khairunisa dan Wahyu Putra Adianto akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami melalui PowerPoint ini. Kelompok kami akan membawakan judul klasifikasi, pembagian, dan penggolongan. Dalam judul tersebut ada 3 subbab yang akan kami bahas. Pertama, definisi logika. Kedua, penalaran logika. Ketiga, macam-macam logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno, yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan ilmu yang fundamental yang secara sistematis menyelidiki, merumuskan, dan menerangkan asas-asas yang harus ditaati agar orang dapat berpikir dengan tepat, lurus, dan teratur. Maksud dan tujuan logika adalah kecakapan menerapkan aturan-aturan pemikiran yang tepat terhadap persoalan-persoalan yang konkret yang kita hadapi, serta pembiasaan sikap ilmiah, kritis, dan objektif. Menurut Amsal Bahtiar, logika adalah sarana untuk berpikir dengan sistematis, teratur, terarah, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir, seperti setengah tidak boleh lebih dari satu. Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan logika merupakan suatu cara untuk mendapatkan suatu pengetahuan dengan menggunakan akal pikiran, kata, dan bahasa yang dilakukan secara sistematis. Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik sesuatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Menurut Adib Nalar adalah salah satu corak berpikir untuk menggabungkan dua pemikiran atau lebih untuk mendapatkan pengetahuan baru dengan memperhatikan asas-asas pemikiran, yaitu prinsipium identitas, prinsipium kontradiksionis, prinsipium terti eklusi, dan prinsipium kompromi. Penalaran merupakan salah satu atau proses dalam berpikir yang menggabungkan dua pemikiran atau lebih untuk menarik sebuah kesimpulan untuk mendapatkan pengetahuan baru. Penalaran adalah suatu proses berpikir dengan menghubungkan bukti, fakta, petunjuk, atau eviden, ataupun sesuatu yang dianggap bahkan bukti, ataupun sesuatu yang dianggap bahan bukti menuju suatu kesimpulan tersebut. Logika merupakan ketentuan formal untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Prinsip penalaran menurut Aristoteles ada 3, yaitu prinsip identitas, yaitu suatu hal adalah sama dengan halnya sendiri. Prinsip kontradiksi, yaitu sesuatu tidak dapat sekaligus merupakan hal itu dan bukan hal itu pada waktu yang bersamaan. Prinsip eksklusi terti, yaitu prinsip penyisihan jalan tengah atau prinsip yang tidak adanya kemungkinan ketiga. Penalaran merupakan suatu pemikiran jenis yang khusus yang di dalamnya penyimpulan terjadi atau di dalamnya kesimpulan ditarik dari premis-premis yang ada. Penalaran merupakan proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau pengamatan empiris atau sesuai fakta di lapangan yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Berdasarkan pengamatan yang sejenis juga akan terbentuk proposisi-proposisi yang sejenis. Berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar, orang menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Proses inilah yang disebut menalar. Proposisi yang dijadikan dasar penyimpulan disebut dengan premis. Hasil kesimpulannya disebut dengan konklusi. Hubungan antara premis dan konklusi disebut konsekuensi. Macam penalaran ada 2, yaitu
Penalaran langsung dan penalaran tidak langsung. Penalaran langsung adalah penalaran yang premisnya sebuah proposisi dan langsung disusul dengan proposisi lain sebagai kesimpulannya, yang ditarik hanya dari satu premis saja. Penalaran tidak langsung adalah penarikan konklusinya atas lebih dari satu proposisi. Konklusinya ditarik dari dua premis. Macam-macam logika di sini disebutkan ada dua dari segi cara menarik kesimpulan, yaitu satu, logika induktif adalah bentuk penalaran berdasarkan kebenaran-kebenaran tunggal yang ditarik menjadi satu kesimpulan umum. Yang kedua yakni logika deduktif adalah suatu ragam logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang bersifat deduktif, yaitu penalaran yang berdasarkan kebenaran umum atau yang sudah ada, ditarik satu kesimpulan untuk hal yang khusus, kebenaran baru. Dan di sini juga disebutkan macam-macam logika dilihat dari segi kualitasnya juga ada dua. Yang pertama yakni logika naturalis, logika alamiah, adalah berdasar akal bawaan manusia yang normal, dapat bekerja secara spontan sesuai hukum-hukum logika dasar. Yang kedua yakni logika artifisialis atau logika ilmiah, memperhalus, mempertajam pikiran serta akal budi, ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Dan di sini juga disebutkan macam-macam logika dilihat dari sejarah dan penggunaan lambang atau simbol juga ada dua. Yang pertama, logika klasik atau tradisional, logika yang menggunakan lambang bahasa disebut juga logika Aristotelian. Yang kedua, yakni logika modern, adalah logika yang dikembangkan di zaman modern menggunakan lambang non bahasa. Logika ini menerapkan prinsip-prinsip matematika pada logika modern, sering disebut juga logika matematika atau logika simbolik. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Saya tutup presentasi ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.